Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, merdeka. Halo semuanya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Satria Darmawan dan kedua rekan saya, Triasnita Hapsari dan Ferry Montana, yang akan membantu saya memaparkan materi dengan topik dampak Undang-Undang Otonomi Daerah terhadap pendidikan budaya politik dalam sistem pemilu Indonesia dalam bingkai negara Pancasila. Halo teman-teman, saya Triasnita Hapsari. Saya dari kelompok 1 akan membantu dalam memaparkan dampak Undang-Undang Otonomi Daerah terhadap pendidikan budaya politik pada sistem pemilu Indonesia dalam bingkai negara Pancasila. Berikut adalah sedikit pemaparan dari saya Triasnita Hapsari, lalu akan dilanjutkan oleh teman saya Ferry Montana. Terima kasih. Indonesia adalah negara republik yang berasas Pancasila sebagai ideologi negaranya dengan menggunakan dasar pemisahan kekuasaan yang disebut trias politika, yaitu terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Undang-undang otonomi daerah adalah produk hukum kebijakan yang ditunjukkan kepada setiap daerah otonom berhak untuk mengatur hak serta wewenang dalam mengatur rumah tangga otonomnya sendiri, yang dimana mengikat dalam NKRI demi terciptanya kesejahteraan sosial, ekonomi, dan budaya dengan prinsip demokrasi. Dan lahirnya Undang-Undang Otonomi Daerah yang telah diperbarui tahun 2014 telah membawa nuansa demokrasi yang baru dalam pemisahan kekuasaan secara vertikal sebagai pelengkap penguatan demokrasi Pancasila dengan trias politikanya. Harapan Undang-Undang Otonomi Daerah ini sebagai jawaban sekaligus tuntutan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik dan kesejahteraan, di mana selama puluhan tahun masyarakat dibatasi dengan sentralisasi kekuasaan yang memunculkan gerakan masyarakat dan berakibat reformasi tahun 1998. Mengutip dari Sumaryadi 2005 261 sampai 62, otonomi merupakan hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga secara sendiri tanpa adanya campur tangan maupun intervensi dari pihak lain. Otonomi di dalam prakteknya dipengaruhi oleh bentuk dari suatu negara. Dalam konteks Indonesia, otonomi daerah diberikan oleh pemerintah pusat, central government, dan pemerintahan daerah hanya menerima penyerahan dari pemerintah pusat. Pada hakikatnya, Indonesia memiliki beragam budaya, suku, dan agama di dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pancasila diletakkan dalam konteks ketatanegaraan Indonesia sebagai arah pandang atau filosofi dasar negara yang termaktub dalam Konstitusi Undang-Undang 1945. Sejak amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2002, kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi sederajat dengan Presiden. Ya, selanjutnya, peraturan perundang-undangan pertama kali yang mengatur tentang pemerintahan daerah pasca proklamasi kemerdekaan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Undang-undang ini merupakan hasil atau result dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintahan di masa kerajaan-kerajaan serta pada masa pemerintahan kolonialisme. Periode otonomi daerah di Indonesia pasca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 diisi dengan munculnya beberapa undang-undang tentang pemerintahan daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Isinya sebagai pengaturan tunggal pertama yang berlaku seragam untuk seluruh Indonesia. Berikutnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965
yang menganut sistem otonomi yang seluas-luasnya, dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974. Prinsip yang dipakai dalam pemberian otonomi kepada daerah bukan lagi otonomi yang real dan seluas-luasnya, tetapi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Berikutnya, dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di daerah, kenyataannya menunjukkan peran sebagai kepala wilayah yang melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi lebih dominan dibandingkan sebagai kepala daerah. Setelah dilaksanakannya otonomi daerah, maka perimbangan keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 memberikan peluang kepada daerah untuk mendapatkan 70% dari hasil pengelolaan kekayaan alamnya sendiri untuk dimanfaatkan bagi kemajuan daerahnya sendiri. Ya, pelaksanaan otonomi daerah ini diperbaharui menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan perimbangan keuangan diperbaharui juga menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Sehingga dengan adanya otonomi daerah ini, daerah yang memiliki potensi sumber daya alam mengalami kemajuan. Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengembalikan desentralisasi atau otonomi daerah agar sesuai dengan tujuan semula program tersebut, antara lain: yang pertama, menata kembali peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah untuk memperbaiki hubungan vertikal dalam pemerintahan. Dan yang kedua, meningkatkan pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah termasuk peningkatan peran pemerintah provinsi. Dan yang ketiga, menyusun kelembagaan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan potensi daerah yang perlu dikelola. Dan yang keempat, memfasilitasi penyediaan, menyusun rencana pengelolaan, serta meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, serta penciptaan aparatur pemerintah daerah yang kompeten dan profesional. Dan yang kelima, meningkatkan dan mengembangkan kapasitas keuangan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah, dan penciptaan pemerintahan daerah yang baik. Dan keenam, menata dan melaksanakan kebijakan pembentukan daerah otonom baru sehingga tidak memberikan beban bagi keuangan negara dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan masyarakat dan percepatan pembangunan wilayah. Dan yang ketujuh, transparansi pengelola keuangan dan kesadaran bagi seluruh pejabat daerah serta masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat. Apa sih demokrasi Pancasila itu? Demokrasi Pancasila lahir dari gagasan seorang tokoh bangsa dan sekaligus sebagai pendiri negara Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Demokrasi Pancasila merupakan sebuah perjuangan bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selain itu, demokrasi Pancasila merupakan produk nasional pemilihan umum. Indonesia ciri dari sebuah negara yang merdeka dan berdaulat dengan demokrasi sebagai pegangan dalam kehidupan bernegara adalah adanya pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala dengan waktu dan aturan yang jelas. Demikian pula halnya Indonesia. Negara Indonesia sudah menyepakati bahwa pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk memilih pemimpin negara, DPR dan DPD sampai ke jenjang provinsi dan kabupaten atau kota. Sistem pemilu Indonesia tahun 2014 sampai 2019 bila merekonstruksi kembali demokrasi Indonesia dari penguasa ke penguasa sejak tahun 1945 sampai saat ini,
dapat dilihat bahwa Indonesia telah mengalami paling sedikit 4 kali perubahan dan penyesuaian terhadap demokrasi, yaitu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila atau Orde Baru, dan demokrasi Pancasila Orde Reformasi. Kebijakan otonomi daerah yang pada hakikatnya adalah upaya pemberdayaan dan pendemokrasian kehidupan masyarakat diharapkan dapat memenuhi aspirasi berbagai pihak dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan negara serta hubungan pusat dan daerah. Maka, biarpun rancangan undang-undang RUU Pilkada saat ini telah disetujui oleh DPR dan ditandatangani oleh Presiden, tampaknya masih menimbulkan pro dan kontra. Pro dan kontranya terletak pada perubahan sistem pemilihan kepala daerah dan yang langsung menjadi tak langsung kepala daerah dipilih oleh DPRD atau RUU. Pilkada tidak dapat dijadikan RUU yang berdiri sendiri tanpa ada keterkaitan dengan sistem hukum lainnya. Ada dua regulasi atas RUU Pilkada yang saling terkaitan, yaitu UU nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu dan Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang MD 3 dan melalui Undang-Undang penyelenggaraan pemilu. Pilkada langsung mendapat legitimasi. Jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, berarti pemilihan kepala daerah bukan lagi ranah Komisi Pemilihan Umum atau KPU, sehingga membawa implikasi hukum terhadap sistem pemilih kepala daerah hingga pada institusi yang sebelumnya telah ditunjuk sebagai penyelenggaraan pemilu, dalam hal ini KPU. Legitimasi pelaksanaan pilkada serentak seyogianya untuk memantapkan sistem hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dinamika perkembangan pembangunan hukum pilkada itu seyogianya mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang tertib dan teratur dan berkeadilan. Di samping melindungi berbagai aspek hak asasi manusia yang mengacu kepada wawasan Nusantara yang mengandung pengertian bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum. Oleh karenanya, langkah strategis yang perlu ditempuh mencakup aspek legislasi, sumber daya manusia, kelembagaan dan infrastruktur, dan aspek budaya hukum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya saya punya pantun nih teman-teman. Pak Jovan membeli bonsai, lalu duduk makan alpukat. Demikian yang bisa kami paparkan, semoga bermanfaat.